Di saat banyak tim-tim jago memutuskan untuk kalah, tapi ada satu tim yang mentang-mentang jago juga menang. Mentang-mentang W sama dengan menang kali ya, bukan W sama dengan wasit. Tapi selamat ya buat Marc Marquez yang jadi juara dunia. Nggak kayak salah satu klub, katanya juara dunia, kok backnya begitu? Welcome to Box Football Show. Emang Hore. siapa sih? Tim yang kayak gitu siapa? Ada. Newcastle ini semua kalah loh, kita semua di sini. Iya, kok banyak tim kan back to back itu positif. Ini back to backnya kok merah back to backnya. Kartu merah back to back. Ya, bentar deh yang itu kita bahas bentar deh. Kasian dia gak punya back. Iya, tapi ngomongin merah juga ada tim yang kalah sama tim merah juga. Ini. Oh. Ininya Masih Newcastle. Nih. Madrid. sesuai dengan Madrid. sponsor di lengan tuh. Off kan sponsornya kan? Kan Nun. no on kan? No on kan? Oh. No on kan off kan? No on. Enggak, ini huruf-huruf nun. No on. Huruf nun. No Oh on. no, Off. oh no, on, off. Ini butuh dibacanya disoal nun deh, itu dibacanya. Gue butuh diselang. Ah. Tapi kalau kata Rossi ya, sebelum mulai kan kita harus membaca dulu ya. Iya. Oke. Robi zidni ilma warzukni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Bener. Amin. Bener. Iya. Bener. Orang-orang Artinya, Artinya? Artinya apa? Bacain. ya Tuhanku, Ya. tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikan aku karunia untuk dapat memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Amin. Ih, mantap. Sholat Eh, tarawih. ntar Tuhanku, kalau Tuhan kan Sholat universal, Oh, iya. universal, Iya. ya kan. Oh, itu sebelum memulai podcast Iya, ya. jadi singkat cerita itu doa yang selalu gue baca dan tiap kali gue baca di Jerry itu penasaran tuh doa apa sih? tapi boleh, nggak apa kan? Nggak apa-apa. Ya orang Arab baca doanya kayak gini. Meskipun agamanya bukan Islam juga. Kan bahasa Arab. Oh iya Nggak apa-apa. benar, ya nggak apa-apa kan Tuhanku juga Iya, lah. itu ya itu kan? itu ini doa yang selalu diajarkan ke gue dari zaman gue SD. Jadi dulu gue di SD tuh di Cipete itu di Al-Ikhlas. Itu doa yang selalu dimulai sebelum belajar gitu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma gitu. Terus kemudian artinya itu, terus kemudian ditambah lagi doa lisan, tingkatkanlah kecerdasanku, lancarkanlah lisanku. Itu selalu gue ucap-ucap Benar, gitu. benar. Doanya bagus ya, tapi bokapku nonton gak nih masalahnya? Gak usah lu mention. Nanti ada Ada orang orang yang mention. bokap lu. Siapa nih? Enggak, siapa tahu keluarga besar gue ada yang forward ke grup gitu bisa aja loh. Bisa aja. Kita Lu, nggak pernah lu, tahu. lu ada acara keluarga gak di akhir pekan? Takutnya nanti nonton di TV yuk nonton Jerry. Yuk. Jerry kok apa? Mungkin banget. Bukan Kok apa? apa? Lu bayangin di TV gede 4K 64X. Iya inci. Om kayaknya Jerry aku denger. Kok udah bisa? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Aduh. Menyebarkan ilmu gue, Benar. menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu. Ini ngomongin Sisanya tinggal terserah Jerry. Bener, keputusan di Jerry. Gue nggak ikutan. Gue kan dia yang kan bertanya. bahasa Arab, gue yang dia yang belajar. bertanya. Sama seperti gue belajar ya Dex, belajar Duolingo. Spanyol. Gue lagi belajar bahasa Spanyol ya dan sebentar lagi mungkin Tua belah Belanda. Spanyol? Hah? Tua belah Spanyol? Yeay. Apa? Pelan-pelan dong. Tua belah Spanyol? Belum sampai situ kan gue baru seminggu. belum sampai situ baru agua, come manzanas baru gitu doang. Gua komen Baru manzanas. tuh eres gitu doang. Tapi ini kegiatan ini ya, kegiatan apa namanya di luar podcastnya para podcaster tuh main Duolingo sama Linggodir ya. Linggo Enggak, dia Spanyol sama Arab. Gue Jepang Oh. sama Korea. Jadi main gitu. Iya, Dia Spanyol. Lu ngapain lu? Clash Royale. Clash Royale. Ya itulah kelihatan kan. Kelihatan. Ya tadi ngomongin soal Tuhan juga ada yang pakai mau tangan Tuhan juga tuh ikutan kan main volley. Tapi ya udah ntar kita bahas juga. Tapi yang pertama mungkin kita bahas yang menang-menang dulu kali Menang-menang ya. dulu. Jangan mulai kali ya, jangan mulai. Enggak, gini lu rasanya kalau masuk kantor tuh ya. Kiri kanan lu tuh pada lu tuh kayak gini gak sih? Gituin ini jaket. Iya, jujur kemarin ini gue buka aja ya. Di grup box to box dan grup tackle bebas bahkan. Gue udah bahkan di grup tackle bebas kayak tolong dong besok siapin konten buat kita kalah semua. Iya. Karena kan di tackle bebas tuh ada Liverpool, MU, Madrid, ya ada City ya. City menang sih nggak dihitung ya. Cuma Gak di. Wow. Burnley, maksud gue MU aja menang. Brentford. MU aja menang. Ya Liverpool Burnley. menang kan? Menang kan? Menang. Ya pasti Menang. menang, hitungannya menang. Tapi kalau Arsenal nih, dari kawan-kawan kalah gue dulu lah. Kawan-kawan yang kalah gue dulu. Ngapain? Lu seri yang gak menang, oke. Kawan-kawan gue yang gak menang dulu. Gimana coba lu ngelihat beberapa, kita mulai dari beberapa kontroversi dulu langsung aja deh. Yang mana? Ada Pop
Nick Pope melanggar Gyökeres, ada handsball Gabriel, dan ini yang jarang dibahas orang. Ada handsball Bruno Guimaraes di akhir. Guimaraes. Si Martinelli gitu. Tapi Gimana? sebenarnya itu ada, ya berarti insidennya tuh banyak yang tidak terlacak ya. Dan itu agak aneh. Gitu loh. Karena kan sekarang udah ada VAR satu. Yang kedua sebenarnya yang si Nick Voltemade itu protes juga. Dia disikut sama Gabriel. Itu juga luput. Itu juga luput. Jadi sebenarnya dari kedua tim memang ada sejumlah insiden yang tidak terlacak. Tapi mungkin jadi pembicaraan yang soal Nick Voltemade sama si Gabriel itu karena si Gabrielnya bikin gol. Gitu, itu yang jadi ini. Si Voltemade bilang, gue bukan tipe yang kalau di tackle atau disikut langsung drama jatuh gitu, enggak gitu. Tapi gue pasti bakal lapor gitu. Cuman ya benar juga kalau kan lu kan tidak perlu menunggu pemain yang dilanggar itu jatuh atau pura-pura kesakitan untuk ditindak gitu loh. Makanya kemudian yang perkara Gabriel itu jadi sebuah pembahasan gitu. Cuman kalau ngeliat banyak hal yang tidak terlacak, harusnya sih komite wasitnya si Premier League itu mempertanyakan mereka ofisial yang bertugas ini banyak banget di catatannya gitu. Iya, dan maksudnya ada juga yang bilang kan si Jared Gillett atau siapa namanya yang kayak fans Liverpool, terus kayak sebenarnya ada juga yang kalau lu perhatiin si yang Gyökeres mau diculik. Iya. Gini. Itu udah diculik gitu kan orang. Nih kayak lo gini kan, gue giniin lo. Ini pakai tangan gue ya. Gitu. Itu kan ada juga gitu. Maksudnya memang bisa dibilang karena potensi brawl-nya tinggi banget. Arsenal Newcastle tiap musim kayak gitu loh. Memang. Jadi memang ya mungkin memang harus ada perhatian lebih lah menurut gue ya. Persoalannya tuh kalau misalkan ada potensi brawl lebih gitu ya bukan berarti dibiarin dong. Iya. Emang harus ada yang harusnya emang kayak lebih detail, lebih teliti. Iya, dan wasitnya harus lebih tegas gitu. Kalau misalkan ada satu brawl udah apa namanya? Udah kelihatan bahwa ini bakal intens nih gitu ya. Mungkin reprimanded gitu. Peringatin dulu, lu berdua yang bener ya. Sekali lagi kayak gini gue dua-duanya bakal gue nggak bakal segan-segan ngehukum atau gimana, itu tegas gitu sekali oke gitu, tapi kalau udah berulang kali gitu masa reprimanded terus kan nggak mungkin gitu. Dan beberapa musim ya kan gitu. Beberapa musim terakhir kayak gitu juga mainnya gitu kan, kita tahu dorong-dorongannya. Dan apa ya, gue juga maksudnya menyorotinya wasit juga, gue berusaha objektif bahwa bukan berarti kalau misalnya salah satu tim nih, tim A dirugiin, nah abis itu ntar tim A diuntungin karena mungkin wasitnya ngerasa udah biar impas ya. Enggak, bukan biar impas. Gitu emang harus. Tapi kan emang kebanyakan kayak gitu juga kan. Ya, secara hati wasit gitu ya. Iya, sebenarnya udah berjalan. Sebenarnya berarti kalau kayak gitu yang salah adalah pengadilnya, karena dia merasa bahwa gue tidak adil dan gue memaksakan dia, gue harus berusaha bantuin. Iya gitu. Iya makanya, dan gue juga gini ya, maksudnya terlepas dari menangnya gue juga mau mengkritisi bahwa oke, memang Arsenal sering dikasarin sama Newcastle. Ya mainnya juga keras Newcastle dan fisikal banget. Dan juga ya ada beberapa lah, kita udah lihat video-video sebelumnya soal Jorginho didorong lah, disikut lah sama siapa para pemain tengahnya mereka. Tapi sebenarnya kalau Arsenal mau juara, mereka nggak bisa manja kayak gitu. Menurut gue kayak apa ya, cenderung emang kasar nih, udah kesempatan deh gue lemes, gue kayak ngemis minta foul. Bahkan di golnya Voltemade menurut gue Gabriel tuh bisa banget loh itu dia untuk bisa marking, tapi milih jatuh, milih protes gitu kan, berharap itu terjadi pelanggaran gitu. Maksud gue bukan gitu sih cara main kalau emang lu pengen jadi juara Premier League. Menurut gue emang lu harus fight gitu. Emang emang lawannya keras. Gue juga tahu, gue juga ada pesimisnya juga kerasa banget karena gue udah bilang kan 4 dari 5 pertandingan terakhir di St. James's Park Arsenal gak bisa golin. Tapi emang susah gitu main mid block lawan fisikal. Emang itu masalah timnya Arteta gitu kan. Cuma ya bukan berarti lu jadi kayak manfaatin deh karena lawan kasar udah punya handicap berupa sebuah permainan yang kasar, jadi gue akan lebih diuntungkan. Nah bukannya itu sih cara menang menurut gue. Cara menang akhirnya menggempur terus menerus, ada beberapa adjustment, substitution yang terjadi sehingga itu jadi tuh gol tuh 2. Jadi game semalam itu membuat gue ngerasa ini rasa jadi fans Liverpool gitu loh. Ya kan, maksudnya itu diusahakan loh. Arsenal emang nyerang terus dan akhirnya dapat gol itu. Terlepas dari semua kontroversi yang terjadi ya. Tapi kan yang emang kelihatan itu Arsenal tuh terutama babak kedua itu emang intensinya tuh menyerang, gempur terus, ada substitution, dan gue gak tahu pada ngeh apa enggak. Kan Odegaard masuk. Gue yakin banget instruksinya jelas, lu kasih umpan penetrasi segitiga. Umpan yang terobosan membelah. Berapa kali itu terjadi? Ada yang mandek, tapi ada satu yang berhasil dan hampir banget bikin peluang adalah pas dia
umpan terobosan diagonal ke Luis Kelly. Yang akhirnya mau di crossing ke tengah Betul, tapi betul. di blok. Nah itu udah jelas instruksinya kayak gitu. Karena emang mereka rapet, emang butuh passing-passing progresif yang Diagonal. memecah Iya diagonal. pertahanan gitu. Itu kan sebuah tactical adjustment kan. Itu yang harus dilakukan menurut gua. Itu sebenarnya bukan tactical adjustment doang, tapi sesuatu yang butuh eksekusi bagus juga. Karena tanpa eksekusi yang memadai, ya instruksi itu tidak akan bisa jalan gitu loh. Jadi menurut gua ada hubungan juga dengan bagaimana Arsenal membangun timnya. Tipikal pemain seperti apa yang pengen mereka masukkan gitu ya, kemampuan tekniknya bagaimana, itu menurut gue juga penting. Jadi fine margin kayak gitu itu bisa tercipta gitu loh. Dan sebenarnya hal sederhana kayak gitu, cara ngebangunnya tuh sebenarnya agak cukup lama tuh harusnya gitu. Jadi bukan semata-mata kita cuma bisa kalau kayak gitu ya udah diagonal aja. Tapi lu butuh pemain yang bisa mengeksekusi itu dengan rapi juga gitu. Dari bangun cadangan ya. Nggak usah. Udah SC udah bener. Ya sebenarnya tadi kan ada tactical adjustment yang menurut gua penting juga sebenarnya yang Arsenal juga punya. Itu mentally readiness juga sih. Wah. Ya, Mental ya. readiness. Jadi- Mentality monster. Gitu Udah, kan cara Jadi ngomongnya. mentalnya juga ada ready Iya. juga gitu. Udah bermusim-musim jadi kandidat juara, tidak mengherankan. Tapi gitu. gini, gue mau nambahin deh soal lu tadi kan bilang kayak Arsenal mainnya lemas gitu kan, karena mungkin karena emang itu mungkin instruksi dari Arteta juga. Nggak, Karena bukan soal lemes sih. Nggak, Kalau lemes kan kayak nggak ada gairah, ada Oke. gairahnya tapi manja. Maksud gue kayak Iya, ada kontak manjanya. dikit Iya, jatuh iya. gitu. Nah iya maksud gua kan lu kan pernah mention kalau misalnya jangan harap fans Arsenal musim ini bakal banyak main cantik. Mungkin bakal ada main pragmatis, mungkin bakal ada dark arts-nya. Ya menurut gua itu mungkin salah satu dark arts-nya juga biar ya Newcastle Ya, bisa dapat di satu kartu sisi atau gimana, bener sih. iya kan? Ya, bisa, Dark bisa. arts-nya Itu. Cuman ya kurang fight-nya tadi yang gue setuju juga sih sebenarnya dua-duanya. Iya kan? Heeh. Bener Iya. kan maksud gua? Sebenarnya gini sih, kalau dark arts itu lebih ke ketika lo ofensif bukan defensif. Itu kan lagi defensif terus kalah Iya duel. itu ya. Terus dia kayak protes. Nah, harusnya protes tuh kalau lagi lo ofensif lo dilanggar. Ya, itu Iya, Dia atau jatuh lagi dulu. unggul. Berlebihan Nah, akhirnya situ. ya bener maksudnya maksud lagi ke jadi manja banget lu menggampangkan gitu kan. Manja feeling Ya atau situasi lagi unggul. Ini lu lagi sama, terus lu ada lu lagi bertahan nih, ada crossing ke Voltemade gitu kan. Terus lu mesti ngejaga. Terus juga kemarin situasinya sempat tertinggal 0-1 gitu. Ya udah bangkit, bangun gitu. Kecuali unggul, ngulur waktu. Kayak Bahrain Indonesia. Iya. gitu. Bahrain Indonesia soalnya kan gitu maksud gua kan itu kan dark arts kan. Jadi ntar Londonnya dibikin macet semua. Sama orang Merah, merah. Dibikin G-Maps gitu. Jadi itu sih menurut gua kalau yang mau membedakan maksud gue ya caranya. Bisa darah bisa, cuma kan nggak semua the momennya, whole tahu game momen. gitu Ya, loh. sebenarnya sih bisa juga itu agak tricky kalau misalkan lawan lo keras terus lo ngadepin dengan keras, bisa juga jadi lawan lo yang agak licik terus kemudian dia yang pura-pura jatuh Betul, gitu. itu. Dia terus jadi kartu gitu. Sebenarnya sih yang gue lihat cara terbaik buat kayak gini tuh kayak apa yang dilakukan sama Nick Voltemade itu sama Gabriel, ya udah gitu. Lu macam-macam sama gue, lu tantangin cepat cuman lu nggak kasar. Ya. Kedua kayak Tarkowski sama si Van Dijk. Ya kan dorong-dorongan Van Dijk kan nggak jatuh kan, malah ngeledek Tantangin gitu loh, gitu. malah Ya. verbal gitu. Itu menurut gue nunjukin bahwa mental lo nggak jatuh tapi lo nggak ngebalas dengan kasar gitu Ya, sebenarnya. kayak gitu tuh gue suka tuh Puyol sebenarnya kayak gitu. Iya, brawl ya, gitu tipenya. Dan itu dari soal foulnya itu gue ngerasa foul sih. Itu Foul gue juga. penalti sih. Maksudnya Gyökeres yang sama Pop yang bilang bola dulu, gue nggak tahu lihat dari angle mana karena udah clear banget menurut gue. Dan ya maksudnya gini, kita kayak nggak ngerti aturan bola sih. Bingung gitu karena Standarnya gimana ya? Standarnya gimana? Karena pernah terjadi juga itu di game-game lain, gue nggak perlu sebut. Betul. Lo bisa lihat sendiri, cari sendiri. Dan gak cuma Arsenal doang. Dan gak cuma Arsenal doang, ya kan yang gue selalu bilang kan, gue kalau ada yang di ituin ya gue protes juga, bukan cuma tentang Arsenal. Tapi kalau soal tangan Gabriel, itu menurut gue pure gak handsball, clear gak handsball, karena kan udah jelasin juga ya sama wasit siapa ya, ada di The Sun gitu di ini di majalah di sosmednya The Sun, itu adalah natural position. Nah terkait soal natural position ini juga rancu sebenarnya. Kan lu natural, lu bisa begini juga natural lu menjaga keseimbangan gini juga bisa. Nah menurut gua yang dilatih juga di Arsenal selain soal set piece adalah mungkin bagaimana membuat aturan itu yang rancu itu Loophole. jadi bisa diakali. Apakah itu salah? Ya enggak juga. Gitu. Karena misalnya ya udah yang penting natural, ya udah bikinnya naturalnya begini kan bisa juga. Kan natural juga. Dan istilahnya Gabriel kan mengangkat tangannya itu sebelum bola ditendang Elanga kan. Itu Elanga kan nomor 20. 20 ya? Ya kan? Jadi sebelum bola ditendang dia begitu. Ya kan? Nah walaupun ini sebenarnya kan maksudnya bisa jadi menutupi laju kan sebenarnya. Iya. Tapi kan natural orang dia gerak kayak gini. Kan mungkin dia bisa marking gini, cuma dia Iya, memilih iya. marking gini. Nah itu kan sebuah
kelihayan lah untuk bisa mengambil celah Iya, loophole iya, aturan iya, itu iya. gitu. Iya. Salah enggak menurut gua. Itu emang peraturan itu jadi ini ya, jadi banyak loophole karena cara pandangnya gitu loh. Iya. Cara pandangnya dan selalu ada opini dari pengadilnya sendiri terhadap peraturan tersebut gitu loh. Bener. Jadi Sebenarnya emang opini itu bisa nutupin loophole itu karena dia punya penjelasan subjektivitas. Iya, Kalau iya, dia iya, ngambil iya. VAR, VAR kan bisa dijelasin tuh. Betul Tapi betul. kalau di Premier League belum ya. Kalau di Liga Italia kan udah jelasin tuh pakai mic kan. Ya, ya. Nah, harusnya kayak gitu sebenarnya. Biar Kan subjektivitas itu harus dijelaskan sebenarnya. Iya, iya. biar nggak Iya. transparan ya. Makanya gue juga nge-tweet kan. Biar kalau gak misalnya- transparan. Maksudnya biar Justru transparan. transparan. Makanya gue juga nge-tweet kalau misalnya soal Pope itu sama Gyökeres itu nggak foul, ya udah nggak apa-apa. Oke, noted. Kita sama-sama pantau ya guys. Kalau udah kayak gitu lagi di game apapun, Next-nya. kita bisa teriak. Gitu. Dan Arsenal bikin 36 gol dari corner kick. Sejak musim 2023-24 15 gol lebih banyak daripada tim lain di periode tersebut. Ada Chelsea sama Spurs 21. Jadi emang ini ya, emang dimaksimalkan. Set piece Dan again. Gabriel cetak gol di Anfield, Etihad, Stamford Bridge, Spurs Stadium dan St James Park. Jadi ini emang bisa menebus lah ke Iya, iya. keletoyannya menghadapi Voltemade. Lo punya Gabriel enggak? Hah? Di FPL. Belum. Oh, belum. Tapi halan gue triple captain. Berapa nilainya di? Berapa kemarin ya? 48 ya? 48. Iya. Pokoknya sampai menit 89 halan cuma 1 assist. Gue udah kayak aduh. Tiba-tiba dia 2 gol. Mantap. Merino juga pencetak gol Arsenal terbanyak di 2025 dengan 7 gol. Tapi boleh nanggung sih itu. Gue juga jadi Nick Pope kayak ini mah out. Gimana? Anjir kan ternyata. Yang mana? Sundulannya Merino. Iya gila ya. Gila, udah gak usah main jadi midfield deh Arteta, udah deh striker aja deh. Jadi striker. Bukan striker. Gitu ya. Terus itu dari tim yang menang. Kalau kita geser ke yang coba ditiru oleh Arsenal ya, Liverpool ya, Arne time Time. katanya. Iya. Liverpool tumbang dari Crystal Palace 2-1. Dan ya lagi-lagi ada kontroversi katanya salah handsball. Tapi katanya ditarik Gehi jadi advantage. Ya gitu terus ya, kayak gitu ya. Makanya harus dijelasin. Iya, wasit ya itu yang harus menjelaskan. Ini dari semua tim yang ada di Premier League cuma satu yang belum terkalahkan ya. Palace. Palace. Gila ya. Palace tuh Gue pikir imbang loh kemarin. Kalau makanya imbang kan Dode masih gak kalah. Gue waktu taruhan sama dia kan gue bilang, Palace tuh jangan lo anggap remeh lo. Dia salah satu tim dengan defense terbaik. Enggak, Sama Palace kayak gak pernah gue remehin. Ya Remy Sama kayak Pino, lu gue remehin. hampir gol tapi by the way kemarin hampir Tapi gol. enggak, hampir Taruhan kita kan assist. Remy Pino. Tapi Iya, bagus, tapi ya. main bagus, cuman kalah Gak ada taruhan. hasilnya. Nggak ada hasilnya. Gak ada Gol hasilnya assist. waktu PF. Tapi lo pernah bayangin gak sih lo jadi fans Palace atau jadi Palace gitu? Mereka udah lolos ke Eropa, tiba-tiba gak bisa main gara-gara Forest ini. Terus habis itu pemain-pemain mereka diambil-ambilin, transfer mereka juga gak beres. Tapi mereka bisa terkalahkan sampai sekarang gitu. Sebenarnya Ini iya. kejeniusan Glasner sih. Iya. Ini Ted Lasso sih menurut gue nih. Jadi beneran yang disorot tuh harusnya pelatih di sini nih. Iya. Dan sebelum pelatih menurut gue si Doggy Friedman sebagai Ya, itu DOF juga DOF karena dia kan juga. yang ngejagain ini ya, yang ngejagain bagaimana sebuah tim itu berjalan ya. Milih pelatih, ngebangun squad gitu. Maksud gue ketika dia kehilangan Eze, gue udah punya nih. Caranya ya Yeremy Pino bagus gitu. Ya, Ya. harus gue akuin. Dan maksud gue ini kita harus kasih kredit defensif lainnya mereka sih. Maksud Iya. gue ya mereka main 3 back, cuman Gehi sama Lacroix tuh solid banget. Croix ya. Satu lagi Kipernya siapa? Dan Richard ya? Anderson, satunya ya Richards, terus di wing sayap itu ada Muno sama Mitchell yang emang Mitchell. engine banget, bolak-balik. Bukan Mitchell itu ya. Man, Terus Adam the one and Wharton. only man. Adam Wharton. Dan ini kalau deklarasi 100 juta menurut gue dia deserve 100 juta juga sih. Enggak, belum lah. Dia 80 kan? Ya 80 ya musim ini. Tapi karena ya itu kan musim kalau misalnya mau dijual kemarin. musim ini. Musim ini kelar, Ya oke. Naik, so- tuh, naik. ini harus sih. Ini Adam Wharton. Kan, tapi kalau gila. ke MU gak 100, 120. Ada teksnya. Ada teksnya ya. MU teks. Ya ada Morton terus habis itu ada Kamada juga yang jadi pemain yang bisa dibilang unggulannya Leicester juga ya. Si ini sama dia tuh Sar. suka rotasi tuh antara si Kamada sama Will Hughes. Oh ya Will Hughes ya. Ya kadang rotasinya antara Wharton atau Hughes ya pokoknya itulah. Dan emang bisa dibilang nih salah satu tim dengan defensive defensive terbaik di Premier League. Bahkan statistik terbarunya tuh Leicester belum pernah Crystal Palace dan Leicester belum terkalahkan dalam 18 laga. Iya. All competition. Jadi sampai mereka menang FA Cup, sampai menang Community Shield tuh dihitung tuh dari musim lalu tuh. Iya. Dan sebenarnya kan ini ya cara yang suka digunain sama Palace itu adalah ketika menghadapi tim yang katakanlah setara atau di atasnya mereka main mid block. Ya. Itu sebenarnya yang bikin mereka tuh susah ditembus. Even di Community Shield tuh gue ngeliat Liverpool udah pemainnya rotasi gerak kemana pun kayak tetap susah bongkar gitu. Dan ketika mereka dapat bola ada orang kayak Adam Wharton yang sini kasih bola ke gue agak deep terus kemudian
lepasin bola diagonal, switch segala macam gitu. Jadi itu memudahkan mereka untuk langsung ketika bola dapat di tengah dalam kondisi mid block gitu, mereka langsung langsung nyerang, transisi nyerang gitu. Jadi gue pikir itu salah satu senjata mereka juga. Dan menurut gue itu memudahkan simplicity ya sebenarnya ya. Simplicity itu yang menurut gue jadi nilai plusnya Palace gitu. Mereka nggak perlu, ya udah gue nggak perlu over agresif gitu. Gue tunggu aja gitu. Dan yang lebih bagus lagi, mereka punya pemain-pemain yang tepat untuk mengeksekusi plan tersebut gitu. Itu kalau gak Glaster repot tuh. Soalnya pemainnya biasa aja, ini jujur ya. Pemainnya biasa aja, jadi bingung nih gue cara mainnya gimana ya pemain-pemain gue. Betul. Jadi emang sebenarnya si Glasner itu sebenarnya namanya tuh udah pernah kita sebut-sebut di Box to Box Football ini beberapa musim lalu ketika kita ngebahas pelatih-pelatih yang menarik di Bundesliga. Kayaknya belum masuk format YouTube ya. Iya. Belum. Waktu itu ada Aun juga, dan kita nyebut beberapa pelatih, Marco Rose, terus si Aun nyebut Gerardo Swan sama Pelatih Leeds sekarang siapa? sama ini Parker udah lama di Premier League. ya, si Gerardo Swan sama satu lagi si ini ya Glasner gitu. Waktu itu masih di Eintracht Frankfurt. Huxler belum ada ya dulu. Belum. Huxler belum ada. Sang Pauli masih di bawah. Iya, Pauli masih di bawah, masih di Bundesliga 2 gitu. Jadi emang sebenarnya ketika dia pindah ke Palace tuh salah satu gila ya Premier League bisa mencomot seorang pelatih yang menjanjikan gitu di Bundesliga buat masuk ke tim yang katakanlah papan tengah gitu, mid table, dan itu ngasih unjuk bahwa ini powernya Premier League tuh sebagai sebuah liga dan nyaris kayak Super League sebenarnya gitu. Itu gila banget gitu. Iya, dan memang Glasner ini selain emang maksudnya technically genius gitu, dia bisa memanfaatkan para pemain yang ada. Dia tuh punya clear plan tentang dia tuh mau ngapain gitu. Karena maksudnya dia yang ini kan banter ke Pep Guardiola tuh Glasner kan. Jadi kalau lu main kayak gitu terus, gua akan kalahin. Pernah kayak gitu kan yang di Villa FA akhirnya. Karena dia ini, karena dia ngelihat ada kelemahannya nih, bisa gue exploit. Makanya gitu. tapi kan gini Ros, pelatih tim yang bisa bilang mid table lah. Kita bilang Palace bukan bottom juga ya, mid table. Gak semuanya punya balls, punya guts buat kayak banter ke City atau mungkin ke Liverpool atau ke Arsenal siapapun lah gitu. Nah, ketika dia bisa ngomong itu publicly, dia kan juga punya kepercayaan diri karena dia udah tahu dia punya weapons, dia punya senjata dan juga taktik yang emang udah disiapin betul. Jadi mentally berani juga, terus juga punya ide yang jelas sehingga memang itu yang di translate ke pemainnya sehingga mereka juga nggak gentar lawan siapapun. Gue rasa itu kerasa banget loh. Mateta kena tiang loh kemarin. Iya. Dan tekanan media juga jangan lupa. Andaikan Glasner itu di Man United ngomong kayak gitu pasti beda tekanan. Betul beda. Mungkin dia nggak berani juga ngomong kayak gitu kali ya. Karena terlalu gede. Iya, karena dia emang bilangnya underdog lah. Iya, underdog. Kayak Huxler, Glasner itu tuh cocoknya kalau mau hijrah ke Premier League kayak cari yang tekanannya rendah dulu aja. Rendah dulu ya. Bukannya Man United bukan tim gede, cuman tekanannya terlalu tinggi menurut gue. Jadi bukan milih timnya, tapi yang tekanannya rendah. Iya, tapi Huxler di publik kan nggak gimana banget kan? Iya kan bisa aja kan. Kalau Glasner kan kayaknya ya udah gue tahu gue ngapain, gue tahu gue mau jadi apa gitu. Yang pas final Piala FA itu kan dia juga bilang kan, percaya aja sama plan kita gitu. Ini kita jalanin, kita punya jalan kok gitu. Menang kalah tuh ya emang bakal jadi keniscayaan lah. Di dalam sebuah final pasti ada yang menang ada yang kalah. Cuman percaya sama plannya, ya udah jalanin aja, kemungkinan kita menang tuh ada gitu. Iya, gue Glasner sih jujur yang waktu lu sama Aun sempat bilang itu, gue belum terlalu ngeh nih. Tapi ngeh ya sekarang ngalahin City, ngalahin Liverpool gitu kan, dan sekarang juga startnya bagus banget. Jadi makin wow gitu. Karena kan yang sebelumnya gue suka promoin gitu, gue kayak agen itu kan gue Iraola kan. Gue Iraola berdua, we need to talk more about Iraola. Karena kan sekarang klasemen Premier League ini gila ya, benar-benar tidak diduga loh ini situasinya. Kasih tahu. Karena Leeds di atas atau di bawah Man United? Di atas United. 11 ya Leeds ya? MU 14. Oh, balik ke habitat. Aston Villa akhirnya menang 16. Oh, mereka golin akhirnya Watkins setelah dijual semua orang dijual semua orang baru golin. Terus 1-2 Liverpool Arsenal, 3 Palace, 4 Spurs. Nah, ini di luar kebiasaan juga. Biasanya kan lebih di bawah. 5 Sunderland yang diprediksi banyak bakal degradasi. Bournemouth 6, City, Chelsea 7-8. Well, itu yang terjadi. Dan kalau dari sisi Liverpool nih, sebelum ke Liverpool gue mau kredit dulu. Your defense is in trouble, Nketiah in the room. Enggak, dipuji lagi kan? Enggak, dipuji lagi kan? Dulu kan Nketiah aja enggak mau gue. Enggak di Arsenal. Emang harus membantu. Seperti that guy Welps di Brighton, ya kan, ntar kita ngobrol sama Nabil ya. Tapi Liverpool deh, kita geser dari segi Liverpool nih. Jujur gue pribadi, gue gak suka sebutan 007 buat siapapun. Termasuk buat Florian Wirtz. Sesko gak 007 Sesko. Karena satu di percobaan ketiga Ros. Nendang di blok dia. Tapi emang agresif banget ya. Ya gak, maksud gue kalau gue Sesko,
kasih gue bola kayak gitu. Iya. Agresif banget. Itu aja Igor Thiago aja dapat bola dari bola, Henderson. Ntar kita bahas ya United ya. Tapi Liverpool dulu. Gimana lo ngelihat nih? Maksudnya apakah ini udah saatnya Dex setelah beberapa pertandingan emang gol akhir terus akhirnya ini keplesetnya di sini atau apa yang membedakan? Ya ini sebenarnya lo kalau tadi bilang kita ngomongin Liverpoolnya gitu. Ini gue mendorongnya justru enggak, ini tuh kejeniusan Glazer sebenarnya. Liverpool tuh mainnya udah bagus menurut gue di pertandingan ini. Ini gue bukannya sugar coating ya, tapi Nge-contain. Iya, mereka tuh udah pendekatan yang tepat di pertandingan lawan Palace ini Liverpool. Jadi kalau Words itu 007. Nih by the way kemarin gue cukur, kata yang cukurnya nih mau kayak Words aja ya gitu. Wih, pala kobocan. Ya kebocan. Kurang angka 7 Kalau Words sebenarnya di selain Premier League dia udah bagus. Gua enggak tahu, menurut gua nggak hoki aja sih sebenarnya. Bukan masalah mental, masalah siapa sih? Enggak sih, Florian Wirtz. Enggak, tapi apa enggak, sih orang-orang tuh terlalu menuntut gol dan assist Karena dari banyak, dia. Sama gara-gara dia mahal juga, di EFL juga mahal. Enggak, iya, satu sisi juga ini loh, maksudnya si Slot ini juga terkadang mainin dia tuh bukan as a center attack midfielder free roam. Betul. Yang gue lihat 2 pertandingan bagus dia tuh waktu lawan Atletico sama babak kedua lawan Arsenal. Atletico terutama. Babak kedua lawan Arsenal tuh dia baru tuh jadi center attack midfielder yang free roam gitu. Karena apa? Gue udah masukin Curtis Jones buat balancing box-boxnya Curtis Jones aja. Udah free roamnya si Wirtz. Betul. Nah Wirtz ini mungkin ya gue ngerasa sih lagi develop aja gitu. Maksudnya kayak Szoboszlai kita lihat musim lalu gimana sekarang jadi kayak bisa box to box bahkan right back. Betul. McAllister even yang tadinya center attack midfielder sekarang di Liverpool jadi center defense ya kan. Nah menurut gue sih ini adaptasi aja sih. Sebenarnya ini ya, kalau gue pikir sih kenapa kemudian sosial media itu lebih pengen ngeliat angka ya karena gampang aja, gampang buat reaksi sebenarnya. Karena harganya juga mungkin ya. Mungkin. Cuman gue lebih menyoroti bagaimana sosial media itu emang tribalismenya tuh kacau sih. Tribalisme itu kacau. Apalagi football Twitter gitu ya atau football di media sosial lah. Karena ya hater sentral tuh. Iya, karena hater sentral bener. Karena yang dicari tuh memang reaksi gitu, tidak ada ini apa sejumput kecerdasan di situ tidak ada gitu loh. Emang yang dicari reaksi, makanya kemudian jangan mencari kecerdasan di situ gitu. Jadi kalau misalkan ada pemain lo dikata-katain pakai angka gitu, udah diemin aja lah. Anggap aja ini enggak seberapa gitu. Ini enggak seberapa gitu. Lu enggak usah ini. Tapi kalau cuma jarang pakai capturean tuh kadang kejadian angle moment. Gue tadi apa respon enggak ya, tapi gue bilang ini lu nonton pertandingannya apa? Mending lu diemin deh. Udah lu diemin aja. Lu skip aja. Tapi kalau hater sentral ikutin deh itu fun. Hater sentral itu lucu banget. Allahu Akbar. Karena mereka Gyokeres groceries. Kalau tadi bahasa Rossi dia tuh cuman pengen ngeledek, cuman fun aja. Fun aja. Dia tuh ngeledek semuanya, Pak. Semuanya kena. Groceries tuh lucu banget. Robert Sanchez gak diledek tapi. Robert Sanchez ya zero save. Robert Sanchez. Ini gak perlu made up name. Giuseppe apa Sesko apa sih? Sesko tuh aduh gue lupa. Tesco. Robert Sanchez udah. Gila. Tapi karena udah masuk Robert Sanchez nih ya, kita mungkin ke Chelsea dulu kali ya sebelum ke United. Karena ya biasa kan kita bahas MU juga. Ini kan sebenarnya kita bahasnya paling ngulang-ngulang lagi ya kan. Coba kita ke Chelsea dulu aja. Chelsea dulu ya. Dimana tadi sudah dibahas nih Chelsea juga dikalahkan dengan kartu merah lagi. Kali ini dari Trevoh Chalobah dan juga kalah oleh that guy Welps. That guy Welps. Pakai dong. Gimana nih, ada gol menit akhir tapi sebenarnya emang secara secara penampilan juga emang gak ada Palmer tuh sengaruh itu sih Bil. Gak cuman Palmer menurut gue, ini gue sebelum Nabil yang ngomong ya, cuman gue tuh gue melihat di dua, mungkin Nabil udah punya jawabannya tadi ke gue, tapi gue bilang ke dia bahwa Chelsea itu kagok banget ketika kena press abis. Ya setuju. Lawan Man United yang lagi nggak stabil permainannya, even 11 lawan 11 itu sebenarnya kagok ketika di press gitu. Padahal pressnya Man United itu nggak rapi. Lawan Brighton yang menurut gue lebih compact gitu, itu juga kerepotan gitu loh. Jadi emang ada problem ketika bola ada di kaki para back Chelsea, mereka tuh jadi rapuh gitu. Nah itu yang kemudian dimanfaatin sama Brighton kalau menurut gue ya gitu. Nah sebenarnya kan harusnya aneh kan ya kalau lu masa main dua pertandingan berturut-turut ada yang kartu merah. Menurut gue sebenarnya itu 2 kali juga gitu. Menurut gue itu tuh ada andil dari taktiknya si Maresca sendiri. Maresca itu kan ngubah taktiknya kan untuk lebih menyerang. Nah dengan dia harus mengorbankan si defense-nya dia. Defense-nya dia itu ketika yang minim itu. udah ya kualitasnya minim, di belakangnya dikit. Nah jadi dia itu di formasinya yang sekarang ketika nyerang itu adalah 2-1-5-2. Gila. 2152. 2152. Itu kalau beneran lagi nyerang tuh kayak gitu.
Berani. Nah, ketika diserang balik, makanya itu kenapa dari karena wingnya naik ya. Karena wingnya naik. Wingbacknya naik ya, fullbacknya. Nah, itu tuh sebenarnya makanya peran Palmer untuk masuk barengan Joe Pedro di situ. Joe Pedro kan bukain ruang buat Palmer. 2152. Satunya Rhys James. Rhys James akan naik ke atas. Enggak, yang 21 satunya siapa? Ini si dua back Caicedo. tengah, satu Caicedo. Oke, Shadow City ya. Kadang kan Rhys James juga invert ke tengah. Iya, itu kenapa kalau lu lihat dari Brentford tuh cara Chelsea kebobolan tuh pasti gara-gara 3 orang ini di pressing. Disergap ya. Nah, kemarin kalau yang specific match kemarin sebenarnya yang kartu merah itu aja dari awalnya dari ini. Free kick open play ya bahasanya. Free kick itu kayak pemain Chelsea itu belum siap aja sih. Si Enzo Fernandez, gua rasa dia kayak keburu-buru. Di belakang tuh gue juga aneh. Kenapa Chelsea itu di sini ada kemarin tuh kan Chalobah, Santos, kirinya Hato. Iya. Nah, Brentford tuh juga mungkin ya Gusler tuh kan selalu sadar akan kelemahan Brighton ya. Brighton tuh selalu sadar akan kelemahan-kelemahan kayak gini kan. Iya. Ya udah dia langsung manfaatin, langsung aja pressing dengan dan di mana gue tuh ngeliat kemarin Santos tuh lebih turun dibandingin Caicedo. Si Enzo kan dinaikin posisinya Palmer kan. Nah, akhirnya itu kartu merah itu bukan kartu merah sih, antara kartu merah atau kebobolan itu akan terjadi terus ketika 3 orang ini tuh di pressing karena ya ketika lu di pressing lu bantuan lu cuman 2 teman lu lainnya. Tapi tebakan lu si Maresca kayak gini apa untuk memberikan opsi karena nggak ada Palmer? Maksudnya kenapa dia tadi memperhatikannya offensive aspeknya? Karena ketika musim lalu, ketika dia dengan inverted itu kan dia lebih aman save tengah dan belakang kan. Tapi Chelsea nggak bisa nyetak gol. Jadi itu yang dikorbankan sekarang pakai approach beda. Approach beda. Tapi lebih nyerang tapi nggak ada Palmer. Juga beresiko di belakang. Sebenarnya ya gimana? Gue jadi Maresca pun agak bingung gimana ya. Lu satu sisi butuh gol, tapi kualitas kiper dan back lu tuh ya kayak gitu. Ini nih, gue tuh ngeliatnya kayak dulu Klopp. Ini contoh Chelsea mau jadi tim juara ya. Problemnya sekarang adalah belakang lu tuh nggak bener. Kalau dulu kan depannya bukan main. Oke. Sebelum Van Dijk dan Alisson datang kan. Oke, Bill. Gue tahu ini masalah keduanya, tapi yang lebih kelihatan masalah di Chelsea menurut lo terkait soal back lah, kita ngomongin back aja dulu. Lebih ke quality apa quantity? Quality. Oke, karena dulu masalah tuh, quantity juga masalah kan. Apalagi tambah kartu merah. Yang kartu merah yang bisa golin lagi. Nah, iya kan? Makanya sekarang tuh udah si Tosin kan cedera. Chalobah merah. Ya pilihannya Maresca sekarang adalah Jarel Hato dan Acempong. Yang dimana dua-duanya bukan back murni tengah sebenarnya. Jarel Hato dan Acempong. Lawan Isak atau Ekitike minggu depan. Betul. Badia Sile juga ada kan? Waduh. Nah, Badia Sile kayak udah gak ada harapan aja sih. Waduh. Kayak udah gak ada harapan. Ekitike Isak gue ingetin sekali tapi lagi. Tapi itu ya maksudnya itu dampak parah banget ya. Maksudnya dari jendela transfer mau ditutup kan Chelsea kan apa? Iya, makanya kemudian dia bilang sebenarnya Garnacho tuh nggak apa-apa. Bener. Cuman secara prioritas kalau cuman bisa satu nih, betul. Tolong back aja lah. Gehi kan, tapi gitu. Gehinya tuh terlalu approach sama Liverpool banget. Sebenarnya bukan Gehi, enggak, lebih ke board tuh bilang back Gak kita banyak kok pilihannya. Gak butuh back. Yeah. Gila pede banget. Makanya mereka berpikir quantity. Mungkin kalau fans Chelsea teriak quality bos. Quality yang dibutuhkan. Mana quality-nya bos? Aceh Ampong bos, Jarel Hato bos. Dan lucunya sekarang yang dulu back sayap kiri kayak Garnacho, Gittels apa, Maresca tetap pakai si Pedro Neto. Karena 2 orang ini tuh nggak bisa defense, betul. Iya, satu itu dan bukan perkara kontrol sebenarnya. Bukan perkara kontrol. Lebih rush gitu. Lebih rush, betul. Mereka ngeos di tengah, tapi mereka kurang teamwork. Dengan itu Kukureya kan kayak buat apa gue nyerang maju ke depan. Karena gue juga merasa, ini gue sebagai rival ya, gue melihat misalnya Chelsea. Oke, Club World Cup dia juara. Itu mah kejeniusan satu game ya, taktikal, lini depan juga gacor bisa kita bilang, benar gak? Tapi memang di masa-masa Chelsea juara Eropa, menjuarai Liga gitu, mereka tuh punya emang leadership yang lu pernah bilang juga. Leadership lini belakang selalu ada sebenarnya kan. Thiago Silva, misalnya nggak ada pun ada Dave, Azpilicueta paling nggak ya. Sebelumnya kita tahu lah John Terry, ada banyak banget, bahkan dulu kan kapten Ivanovic bisa, Cahill juga bisa jadi ini kapten. Jadi opsi leadernya banyak. Nah di Chelsea sekarang yang dipikirkan jadi leader adalah putra Cobham kan, Levi Colwill kan sebenarnya. Rhys James ada, tapi kan masih sering cedera. Yang musim-musim lalu yang stabil lah, yang stabil main ya, availability ya kita ngomongnya. Kan Colwill. Nah ketika nggak ada ya sekarang Rhys James nih sekarang nih. Cuma kan akan lebih bagus juga kalau punya 2, paling nggak 2 lah dari 4 ada 2 yang bisa commenting tuh. Betul. Nah ketika Colwill nggak ada, makanya ada lu tau ini nggak sih konten di YouTube Rory Jennings yang di Inggris bahas Chelsea gitulah. Nah dia bilang dia ada konten sebutkan pemain-pemain overrated dari semua klub. Di Chelsea tim jagoan sendiri dia bilang Levi Colwill.
Gitu. Nah menurut gue mungkin overrated dari segi kayak mungkin dia nggak segitunya aman atau segitu di posisi itu kalau Chelsea punya kedalaman Yang dari lebih segi back. bagus. Iya, Betul. benar. Mungkin dia bagus, tapi dia nggak jaminan inti menurut gue. Belum sampai di situ. Ya. Dia Tapi- masih banyak ceilingnya. Iya, tapi masih dengan tinggi lihat ceilingnya. back Chelsea sekarang dia jaminan inti. Iya, dia Iya. kayak paling bagus gitu menurut gue. Setuju gak lo? Ya, gue setuju. Kalau ya lu lihat aja di timnas Inggris apakah dia memang starter? Point, ya. Ya Robert Sanchez juga. Ya Soalnya Jorgensen satu lagi. Enggak lebih Enggak, jago jadi juga. overrated itu kontekstual sebenarnya, bukan berarti iya. dia jelek, bukan Iya, berarti iya, bukan iya, jelek, iya. terlalu didewakan. Iya, terlalu dini Terlalu dini sebenarnya. juga. Padahal karena minim opsi. Mana minum opsi betul. Sebenarnya kan. Gitu, iya. Susah ya Chelsea ya. Ya kasihan. Iya, Makanya gue pengen keluarin Kukurela gue dari Dari FPL. Wildcard udah Udah mulai wildcard. lihat nih gua nih. Gua. Iya. Maksud gue, Iya. when you shop at Brighton, but still cannot beat Brighton. That's crazy bro. That's crazy bro. Moses Caicedo, Joe Pedro, Cucurella, Robert Sanchez. Sampai ditanya kan ownernya kayak, lu kok Chelsea mulu? Ya dia punya duit. Mau gimana? Ya udah, kalau punya duit gak apa-apa dong. Gitu. Ada komentar mungkin soal Chelsea? Gue sebenarnya sih kalau melihat apa yang terjadi di Chelsea itu menunjukkan bahwa satu keputusan itu bisa mempengaruhi rentetan kedepannya bagaimana Iya gitu sih. sebetulnya. Itu perkara itu sebenarnya nggak bisa dilihat semata-mata bahwa lu udah beli banyak pemain Brighton tapi lu tetap tidak bisa mengalahkan Brighton. Enggak, itu kan emang dalam sebuah permainan sepak bola itu ada sesuatu yang kolektif. Itu dulu yang dibangun, nanti kemudian bagaimana eksekusi itu ditentukan oleh individu-individu gitu. Nah, makanya kemudian lu tidak bisa langsung menilai individu-individu gitu loh. Jadi gue pikir itu yang bisa kita lihat dari secara konteks lebih luas dari Chelsea sama Brighton gitu. Ya. Ada misu-misu lanjutan, Bill? Silakan. gua mau nambahin ini doang sih. Sebenarnya Atletik tuh sempat ngebahas tentang cara Chelsea ngeblok kalau udah di fase bertahan. Oke, Iya. The Athletic ya. Ini Atletik udah ngebahas dan ini Athletic, dibahas oke. setelah Brentford seri waktu itu. Dan makin kesini makin kelihatan bahwa ini problem juga. Jadi si Chelsea tuh gue juga merasa adalah Chelsea itu lebih fokus ke bola dibandingin main marking beberapa pemain yang berbahaya. Kayak kalau lo lihat dari golnya MU, Brighton itu tuh kosong semua. Mereka tuh Kosong semua, dalam betul. posisi tidak di main marking oleh satu pemain pun karena Chelsea itu lebih fokus gimana caranya gue ngeblok bola ini agar nggak masuk ke kotak, Terutama bola atas. terutama bola atas. Oh, Madrid. Terus. Da- Ntar kita bahas. dan ya udah akhirnya sebenarnya ini kan kayak problemnya MU ya. Betul. Ya udah kayak klub-klub itu tuh kayak template. Klub-klub tuh pasti punya template cara menembus Chelsea. problem yang kayak gitulah. Iya, iya. Karena bukan Chelsea doang yang punya masalah itu. Betul. Iya Jadi ya sekarang mungkin kemarin gue sempat membela Maresca karena gue merasa juga dia pelatih. Dia bukan pelatih jelek. Yes, juga. Gue nggak setuju dengan yang bilang Maresca out apa-apa. Ini tuh masalah kualitas pemain yang dia punya juga bukan yang top. Sementara dia di ekspektasinya adalah lu harus finish untuk top 4 lagi Liga Champions musim depan. Jadi realistis dari fans Chelsea peringkat atau Gue kalau zona? ngeliat kayak gini, Di bawah Peles. Come on man, come on man. Gua gini. Gua yakin Peles Gini. UCL. Oh, ini kenapa Peles UCL, top kenapa, four. Yakin kenapa Peles bajunya UCL. begini Dari sekarang? ya? terlalu Bro. jauh. Peles ya. Peles. Enggak ada Pel- Atletico aja. Crystal Palace, Peles UCL. UCL top 4 Premier League. Mau top 4 intinya UCL kan bisa jadi peringkat 5. Masuk UCL masih bisa gak sih? Masih Bisa bisa. jadi, bisa Bisa aja. aja kan? Iya. Oke, top 5 ya. Pokoknya masih Ya, UCL pokoknya musim UCL, depan. pokoknya UCL. Palace di atas Palace. Chelsea. Ini adalah revenge yang dirasakan oleh kota London Crystal Palace tersebut karena mereka gagal ya. Ini pembuktian buat mereka gitu menurut gua. Jadi ini lu jagoan lu sekarang Peles ya, bukan Spurs ya? Spurs masih enggak Palace Spurs 3. Oh. Wah. City lo Kejauhan. kemanain? Enggak. City lo kemanain? Enggak, Gua cuma. gua kalau Spurs kan gua udah bilang kalau di Premier League Spurs tuh susah. Yang jago apa di mana? Susah. Champions. Karabau gitu-gitu aja dulu pelan-pelan. Kan selalu pelan-pelan. Karabau, FA Gua mau- Cup. Karabau. Bro, Dia bayangin nanggung Spurs nih. angkat Karabau, Target Arsenal nggak ngangkat apa-apa. Target Tetep Karabau. Berhayal bang, berhayal, tetep berhayal. Spurs. Berhayal, Tetep Bang. Spurs. Oke. Berhayal. Karabau Gua ngejawab- aja pelan-pelan. Gue Iya. ngejawab yang tadi. Ya udah. Gue rasa Chelsea akan bersaing untuk kayak musim lalu. Ya Dari- akan di posisi Europa League. bukan di Europa League, Oh. akan bersaing di Champions League tapi dengan mepet-mepet lah poinnya sama yang lain. Oh, jadi 4-5 gitu. 4-5, 6 gitu 4-6-5 mungkin, ya. ya. Oke. Karena ya gue harus akui kehilangannya Colwill itu terlalu berpengaruh di belakang. Betul, setuju. Ditambah Palmer yang enggak, dia tuh dipaksa. Gue rasa Ya. dia itu dipaksakan aja sih. Kurang fit tapi gue butuh lu. Ya. Oke. Gitu Oke. aja dari gue. Kita akan bahas tim yang kalah lagi.
Udah ketawa dia. Kalahan. Kan biasa yang mana? Ya kan gua kan tahu Persija. Iya, Persija, bener. Persib Persib juga kalah, ya kan. Iya. Kemarin juga Favage Banua juga kalah. Futsal kalah juga. Iya. Itu juga kalah Black Steel sama siapa? Bintang Timur Surabaya. Iya. Biasanya final tuh berdua. Lagi-lagi, ini gue gak tahu mesti mulai dari mana Ros, jujur aja ya. Karena ya masih mirip aja. Masalahnya masih Iya, mirip aja nih sama Urban United. Sebenarnya gue tuh tidak melihat bahwa lagi-lagi ya sama kayak pertandingan lawan Chelsea, gue akan berpendapat bahwa even 11 lawan 11 United cara mainnya bisa buat menang. Nah Brentford ini adalah salah satu tim yang conceding shotnya itu juga tersedikit dan artinya mereka sebenarnya defensif gitu. Jadi Iya. ngelihat bagaimana United bisa main agresif, sebenarnya mereka punya cara untuk bisa mengalahkan Brentford gitu. Nah persoalannya adalah Brentford itu eksekusinya bagus. Kemarin gue bilang di grup chat pas 2-0 itu kan gue bilang sebenarnya sih ini Brentford tuh tidak luar biasa gue bilang, tapi efektif sama efisien aja karena itu 2 golnya ya udah direct. Jadi United kan line-nya naik tinggi tuh. Dan ketika mereka berhasil ngerebut bola udah langsung umpan bola ke depan. Itu bukan sesuatu cara yang sophisticated tapi efektif dan efisien gitu. Makanya kemudian diselesaikan dengan baik oleh si Thiago siapa namanya? Igor Thiago ya gitu. Jadi itu yang menurut gue jadi persoalan. Nah, persoalan lain kalau bicara taktik, eksekusi gitu ya, itu emang United punya kelemahan. Taktik United in terms of agresivitas itu oke. Cuman bagaimana pemain bisa ngeksekusi itu dengan rapi itu masih belum gitu loh. Kritik tetap juga ketika pressing 5-2-3 gitu. So ketika lo di bypass lini terdepan lo cuman ngadepin 2 gitu. Bandingin sama misalkan tadi kita bahas tim yang pakai 3 back juga si Palace, dia mid block 5-4-1 gitu. Itu lebih ini ya, lebih firm gitu sebenarnya. Jadi itu kalau misalkan ada kritik buat Amorim hal tersebut gitu. Kritik buat pemain apakah ada? Kan tadi kita udah bahas kalau misalkan bola tuh dilihat kolektifnya dulu baru kemudian lihat individunya. Individunya juga ada. Gol pertamanya si Brentford itu menurut gue itu alasan kenapa gue mulai memahami kenapa Tio kesel banget sama Diogo Dalot gitu. Itu Udah datang orangnya. itu Diogo Dalot itu adalah sebuah serangan yang sangat-sangat rapi gitu. Lu progres dari sentral, ada opsi di sisi sayap dan lu tinggal umpan terobosan diagonal dan lu dapat Matheus Cunha gitu, gerak dari sisi kiri. Persoalannya adalah Diogo Dalot itu operannya enggak tajam. Operan dia malah operan dia malah ke arah area di mana Matheus Cunha itu harus berebut 50-50 dengan pemain lawan. Jatuh, kerebut, diambil sama Jordan Henderson, terus kemudian switch bola ke depan si Thiago dapat gitu ini loh. agak aneh juga ya, karena Jordan Henderson kan katanya back pass kapten. Ini dia bisa, tapi dia umpan direct. Betul. Kalau nggak salah lawan apa Chelsea atau lagi ya? Iya, musim dia ini pernah juga tuh dua kali aja dia kayak gitu di belakang ke Kevin Schade. Betul. Makanya kenapa Keith Andrews memilih jalur tersebut karena ya gue punya pemain yang bisa switch bola langsung ke depan. Ya udah gue pakai main defense aja, terus kemudian gue pukul via direct gitu. Nah persoalan eksekusi itu gitu loh. Lu udah punya kesempatan nih buat nyerang. Dan lu udah punya pemain yang berbahaya di half space, Matheus Cunha. Tapi lu ngopernya 50-50 gitu. Bikin Cunha kalah, harus berebut bola dengan lawan dan dalam 50 kan bisa kalah ya. Itu dalam hal itu dia jatuh, kalah, bola diambil, direct counter terjadi gol. Dan walaupun ada persoalan Maguire juga ya, telat naik ya untuk offside trap gitu. Jadi hal tersebut itu keeksekusi. Terus kemudian menurut gue ada beberapa juga di babak kedua itu si Diogo Dalot tuh ketika dipepet gitu ya. Dalam situasi duel 1 lawan 1 dia agak kagok gitu. Nah makanya kemudian gue pikir eksekusi tetap harus jadi persoalan dan taktik tadi yang pressing itu juga menurut gue ini juga kenapa kemudian United butuh gelandang. Lawan Brentford itu kelihatan banget mereka nggak punya central progression. Pemain-pemain yang bisa progres. Nah even ketika Kobbie Mainoo udah masuk, kenapa itu berpengaruh? Karena rute lo jadi harus ke sayap terus dan itu rute yang paling lama buat nyampe ke kotak penalti lawan. Jadi sementara bola lo arahin ke sayap, lawan lo udah defend sentral masuk dan itu udah susah buat dibongkar gitu. Jadi itu kenapa United butuh gelandang yang bisa central progression, gak cuman yang physical. Maksud gue kalau lihat Palace lu punya kombinasi antara Kamada, Will Hughes atau kemudian Wharton gitu. Itu ini ya apa namanya? Itu kenapa kemudian saling melengkapi dan kenapa kemudian karakteristik personel itu penting gitu. Nah United tuh nggak ada gitu. Bruno tuh ya tetapnya gue ngerasa bahwa dia lebih berguna di depan karena dia tidak bisa carry bola gitu loh. Atau jadi dari ngambil bola dari belakang kemudian central progression itu sulit gitu. Emang bukan karakternya dia. Jadi bukan salah Bruno gitu sebetulnya. Jadi itu yang kemudian dari sisi taktik dan terakhir mental. Pas lagi penalti Bruno itu gue ngeliat secara kolektif mentalnya United tuh ambruk. Bukan pas cuma gagal. Enggak, bahkan sebelum sebelum bahkan.
pelatih deg-degan, kelihatan kan Amorim nunduk, pelatih deg-degan, penonton di stand disorot deg-degan juga gitu. Gue sih tetap kan ya. Kalau gue kan kalau ketika ada kesempatan, lu seize the day dulu gitu. Perkara hasilnya gimana itu nanti gitu. Jadi gue bukan orang yang kayak misalkan mungkin katakanlah gini, misalkan gue udah terbiasa kalah, terus gue dapat kesempatan lagi, gue akan tetap ini kesempatan nih. Gue akan tetap ayo dulu, bukan ada pressure ini bukan masuk iya gitu. bukan berarti gue kalah duluan gitu. Nah itu emang beda. Tapi United yang kejadian adalah karena mereka udah sering fuck up gitu ya, sering ngaco. Takut gagal. Nah, itu ketika dia datang turun ke pertandingan adalah jangan sampai gue gagal lagi. Itu pressure menurut gue mental gitu. Dan itu kemudian menurut gue itu kelihatan ketika penalti itu. Bruno kelihatan tegang. Pelatihnya nggak mau ngeliat penalti, terus kemudian penontonnya yang harus ini kesempatan buat nyamain kedudukan itu juga tegang gitu. Jadi ketika itu gagal kayak gitu, jadi kalah 2 kali itu buat gua gitu. Gua mau nanya dulu deh sebelumnya. Ini kan sebenarnya kalau soal transfer itu sepenuhnya di tangan Amorim atau enggak sih sebenarnya? Sebenarnya kan pelatih itu bisa mengajukan. Tapi gue selalu menganggap bahwa pelatih itu sebenarnya penulis. Lu tetap butuh editor. Arteta tuh kan makanya penting ada Berta, biar ada yang ngekontra gitu, yang ngekontra opininya dia gitu. Guru vokal tuh tau gak? Nah, maksud gue tuh selalu kalau ngomongin Manchester United sekarang, bahkan gue waktu itu live reaction Manchester United City aja tuh. Gue selalu ngekritik pertama kali itu adalah soal transfernya dulu sebenarnya. Karena gini, lu mau main 3-5-2, you can say 3-4-3 apapun itu, lu main 3 back. Lu butuh satu pemain number 8 yang bagus. Of course, waktu itu ada sempat pengen Baleba sama Wharton kan. Gue pribadi, kalau misalnya ngeliat Manchester United sekarang posisinya, lu lebih milih Wharton all the way dibanding Baleba menurut gue. Karena Baleba ya mungkin lu bisa dapat dari Maino atau Ugarte atau nanti di Januari mungkin kalau misalnya lu mau nge-spend gitu. Nah, lu main 3 back. Tapi back sayap lo, Dalot dan Dorgu, double D lo ini. Ini nilainya kenapa D semua nih. Maksudnya kalau double D apa hubungannya? Lu coba bandingin sama Muno sama Michel aja deh. Double M. Bukan. Benar juga. Benar juga. Oh iya benar juga. Enggak apa hubungannya double D sama double M. Enggak. Tapi benar juga. Menang, dia draw apa? Baru enggak juga. Enggak. Cuma maksudnya lu lihat dari sisi kreativitinya. Ada mereka loh. Tadi kan Bang Rosi juga sempat nyinggung soal bagaimana kalau di sayap mereka mandet kan. Lama bolanya. Nah, maksud gua tuh kayak kenapa sih lu waktu awal musim lu terlalu fokus bagian depan. Oke, gue ngerti lu punya Garnacho, lu punya punya Højlund, lu masih bisa look tweak nih, ya kan? Kenapa fokusnya striker gitu? Pada saat back sayap lu ini Dorgu, Dalot gitu, dan Luke Shaw yang mungkin udah lama banget performa terbaik dia waktu cedera PSV lah, come on gitu kan? Terus kayak maksud gue kayak ini loh, waktu itu Theo Hernandez kosong, Gutierrez kosong gitu. Alvaro Carreras masih bisa mungkin kalau misalnya lu incer gitu loh. Itu ini gue bukan fans United tapi gue kesel gitu. Ngerti gak sih? Maksud Oke, ini fans United asli nih. Fans asli, coba apa komentarnya nih? Ini sebenarnya ya. Gue selalu percaya ini sebenarnya salah posisi pemainnya semua gitu. Semua. Menurut gue posisinya itu gak ada yang benar. Tadi Rossi bilang Bruno Fernandes di dalam situ kan ini masalah yang selalu kita bahas setiap kalau tiap minggu. Kalah. Bruno Fernandes itu gak worse main di bawah. Dia masih ada di belakangnya gitu. Matheus Cunha bisa main lebar. Maksud gue ini udah salah dari semua ya. Maguire itu apa ya? He's good defender tapi butuh pairing yang bagus gitu. Luke Shaw sebenarnya bisa dibilang kemarin juga dibilang jelek juga enggak. Kan sebenarnya kan yang kayak expose kemarin kan gol kedua adalah si posisinya Dalot yang bukan yang nutup si winger si Brentford, dia malah dikejar pinjol anjing. Lu malah kabur. Si Dele lu masih lihat posisi mukanya Dele itu kaget. Kok enggak ada di kiri gua? Jadi Dele kan pusing kan. Menurut gua ini semua salah posisi dan gak works. Terus Amorimnya juga puyeng sendiri. Keras kepala. Lu mau tau gak Amorim tuh ternyata katanya di siap sesi latihan dia tuh sering banget sendirian. Kayak udah kena nih mentalnya nih kayak anjing kok gak works ya. Yang gak works adalah lu posisi pemain lu salah. Lu mainin Luke Shaw bukan di posisi aslinya. Dia pasti dia gak tahu ya, dia pasti tahu lah ya. Itu dia pertanyaan gue, JR. Maksud gue dari pas lawan Man City, dari lawan Fulham, udah kelihatan semua lawan Grimsby. Luke Shaw tuh gak bisa jadi ini. Bahkan ketika di Piala Dunia aja, di Piala Dunia dia gak pernah main di situ tuh posisi pas Gareth Southgate yang suka ngutak-atik itu kan. Kieran Trippier di situ. Jadi maksud gue Luke Shaw balikin posisi Dorgu. Dorgu tuh bisa main di kanan ketika di Denmark. Dalot itu udah IQ udah tololnya setengah mati coy. Yang baru menit 00 detik baru mulai itu hampir kebobolan gara-gara siapa? Positionnya Dalot salah. Itu udah salah. Bruno dimainin ke depan.
lu duetin Ugarte, Casemiro mesti bisa main, Casemiro atau enggak sama Kobe Mainoo, lu enggak punya pilihan lain, coy. Ya memang. Menurut gue itu. Cobain aja nih bener-bener kayak Tio makanan ini nih, Pakyu nih, Pakyu. Nasi siram Pakyu. Sebenarnya itu jawabannya itu menurut gue nggak ada pilihan lain karena kalau ngelihat konteks pertandingan kemarin Red Wing back itu Mazraoui cedera, Amat nggak bisa main karena ada keluarganya yang meninggal. Ya lu bisa Dorgut sebenarnya, cuman kirinya Luke Shaw. Cuman gini, gue kemarin dapat pertanyaan, Mas kenapa Luke Shaw dimainin di salah satu itu? Kenapa bukan Lenny Yoro? Lagi-lagi tetap menurut gue ada pilihan ngelihat lawan gitu ya, karena kalau misalkan lu butuh yang fisikal ya emang 3 center back itu De Ligt tuh emang musim ini bagus, jadi agak sulit buat dipertanyakan posisinya gitu sebenarnya. Yang pertanyaan kan Luke Shaw, kenapa ada Luke Shaw di situ? Menurut gue ya itu karena lu butuh physical presence, itu yang kadang-kadang belum ada di Lenny Yoro. Kadang-kadang kan dia kalau di duel gitu kan masih suka kagok ya gitu. Jadi ya itu tadi jawabannya udah disebut sama Tio. Ya mau gue harus gimana lagi, karena kalau gue milih satu di antaranya itu kayak selalu ada kelemahannya gitu loh sebenarnya. Udah semua udah salah posisi aja menurut gue. Gue selalu percaya Amorim works kok sistemnya. Maksudnya gue waktu siaran Dortmund juga 3 back yang di Kokovac ya. Itu berhasil karena mainnya agresif semua. Iya. Berani juang, berani tackle. Makanya pas di review gue bilang, pukul anjing, lu kayak letoy. Nah, sekarang pertanyaan gue nih, menyambung tadi soal pertanyaan gue soal transfer dan lain-lain, kebijakan transfer itu siapa? Kan kalian juga tahu kan. Yang berat sih nafas. Karena gue kesel aja ngeliatnya gitu. Gue kesel aja ngeliat Manchester United gitu, mainnya kayak apa sih gitu. Enggak, terus kayak kalian kan juga tahu kan kalau pemposisian pemain salah semua gitu kan, pemposisian pemain salah semua, terus Amorim juga keras kepala, tetap gak mau kekeh kayak ya udah kita 4 back aja, kita main nunggu aja gitu loh. Padahal menurut gua maybe that's the best solution gitu yang dia punya sekarang gitu, dibanding lu tetap maksa dengan 3-5-2 terus lu nge-pressing bunuh diri juga gitu kan. Berarti kan ini semua mungkin bisa dibilang juga salah dia juga. Dan maksudnya di beredar nih sosial media udah banyak banget di timeline gue tuh udah it's time to go gitu. Apakah menurut kalian nih emang ya nih Bang Tio sama ya lu juga lah Bang Dex. Apakah ini udah saatnya Amorim out? Karena kan sebenarnya ultimatumnya banyak yang bilang kan enggak Amorim out. Soalnya kan ultimatumnya katanya kan lawan Liverpool ya kan. Yang dimana menurut gue mungkin ini nextnya lawan Sunderland lagi gila gitu. Padahal harusnya menang ya maksudnya, tapi Sunderland lagi bagus gila. Makanya jadi maksud menurut lu gimana nih? Apakah masih tetap, gue tadi nanya beberapa fans MU ada yang bilang enggak, gue masih tetap pengen stick with Amorim sampai akhir musim. Gue bilang even sampai lebih parah dari musim lalu. Iya, gue tetap bakal nge-stick with Amorim. Tapi Amorim. Old Trafford menang terus kan, Old Trafford. Kayak sebenarnya kalau mau ganti pelatih pun juga solusinya nggak ada gitu. Adaptasi lagi. Gak mungkin balik ke Solskjaer lagi. Gak mungkin juga Glasner mau pindah. Gak mungkin. Huizer mau pindah. Iraola dengan semua tekanan kayak gitu. Jadi pilihan lu cuma stick with Amorim, tapi Amorimnya menurut gua jangan batu. Maksudnya ganti pemain yang gak works gitu. Diogo Dalot dari musim lalu kelihatan gak works. Lihat makanya dia dipinjemin ke AC Milan, dibuang sama Ole Gunnar Solskjaer, itu udah ada kelihatan tuh. Bruno Fernandes main di dalam gak works gitu. Dan lu lihat Bruno Fernandes yang sepanjang pertandingan ngedumel mulu, dia di penalti kagak masuk kan. Allahu Akbar tuh, ada Bungo, ada Sesko, ada Kuna bisa penalti gitu. Kuna bisa. Iya, maksud gua ya udah dari sebenarnya sih gitu loh. Iya. Kenapa gue selalu kita semua tunggu kan? Sorry banget ya. Kenapa gue potong lagi, sorry. Kenapa gue mention Ole Gunnar Solskjaer? Karena menurut gue dari squad komposisi sekarang itu paling possible dimiliki sama Ole Gunnar Solskjaer gitu. Buat transisional gitu. Lu punya Cunha, lu punya Bumo gitu loh. Dan itu lebih make sense lagi dibanding lu main 3 back yang dimana wing back lu ya sekarang gak ngasih impact sama sekali. Ini biar gak kelamaan ya. Karena kita selalu kalau ngebahas Man United tuh reaksinya. Ya kita podcast MU kenapa guys? Kenapa podcast MU? Tensi sama reaksinya tuh langsung naik gitu. Itu gua agak terlalu pusing sebenarnya. Gak cuma lu. Gua aja gak main United emosi. Sebenarnya gua kan nih disclaimer ya, gue tuh ketika udah ngebahas bola tuh gue udah malas buat emosi gitu loh, karena selalu gue mencari penjelasannya, nggak ada tapinya. Nggak ada tapinya. Emang gue udah kayak gitu. Nggak, sebenarnya kalau misalkan ngelihat tadi kan gue udah bahas ya 007 tuh kan kebanyakan reaksioner gitu ya. Makanya gue berusaha untuk tidak reaksioner, jadi harus lihat kenapanya gitu. Tadi perkara pilihan pemain
jawabannya udah ketemu sama Tio sendiri gitu. Ya mau gimana lagi, nggak ada pilihan lain karena gue ngeliat bahwa kalau misalnya milih A ada kelemahan, milih B juga ada kelemahan gitu. Itu udah ketemu ya jawabannya. Terus kemudian omongannya Waldo, kenapa sih nggak tengah? Itu udah pernah kita bahas juga sebenarnya. Pas di awal musim tuh. Bahasannya sama mulu ya? Iya. Amorim batu, tengahnya bolong, salah posisi itu mulu pasti kan. Bentar. Kita udah pernah membahas bahwa kalau misalkan nggak punya tengah yang bagus bakal main kayak pingpong gitu karena serangan nggak sustain. Itu udah dibahas gitu. Makanya kemudian lebih baik perbaiki tengah dulu nanti baru depan gitu. Itu udah dibahas, itu kritik gitu. Nah, terakhir yang tadi dibahas tuh perkara apa ya? Perkara Amorim batu perkara batu tuh sebenarnya bukan Amorim doang, Pep Guardiola tuh juga batu. Pep Guardiola juga batu. Musim kemarin 3-1-6 nggak pernah dibahas aja gitu. Kenapa sih lu main 3-1-6 tuh banyak media yang mengkritik kenapa lu main 3-1-6. Ya ini emang gaya gue. Lu mau gimana? Gue nggak bakal berubah gitu. Jadi sebenarnya batu. Iya. Sebenarnya pelatih batu tuh ada gitu. Ya cuman bagusnya City walaupun terperosok ya masih ada di atas lah gitu ya. Jadi orang-orang masih ada pemakluman. Persoalan United adalah nggak ngasih hasil. Terus kemudian pertanyaan Waldo lagi, kenapa kemudian solusinya ada nih? Ya udah ini dulu aja sampai stabil segala macam. Persoalannya Man United itu dan akan selalu gue ulang-ulang, dia itu nggak pernah punya identitas setelah Sir Alex Ferguson gitu. Yang penting ya udah hasil aja, makanya kemudian trofi ada dan tiada gitu. Terus kemudian naik posisi 2 sama Solskjaer tapi tidak pernah bisa lebih naik lagi gitu. Jadi emang pada akhirnya emang lu tetap butuh identity yang bisa memberikan hasil itu sebenarnya. Lu nggak bisa sekedar ya udah yang penting menang dulu gitu ya. Karena lu akan terlena, yang penting sekarang menang. Mainnya gimana bodo amat, itu nggak boleh juga karena itu tidak sustain. Kenapa gue bilang itu tidak boleh? Tim-tim yang jadi juara Arsenal, terus kemudian Liverpool, Arsenal belum. Ya mungkin di sini ada banternya. Ada banternya. Gue gak minta loh itu pujian. Enggak, maksudnya yang kandidat juara itu bukan kandidat juara yang stabil lah. Stabil papan atas ya. Liverpool, Arsenal, Man City dan Liverpool City udah jadi juara. Pada akhirnya mereka punya identitinya dulu baru kemudian beradaptasi gitu. Nah, United itu tuh tidak bisa beradaptasi terus tanpa identity gitu loh. Identity itu harus ada dulu gitu. Oke. Lex ada nambahin dikit sebelum kita geser. Kita aja lah nih, Bruno Fernandes bukan nendang ke gawang malah nendang ke leher. Ya, keren. Ya, sedikit info ya. United next 3 matches di Oktober. Ini Premier League semua. Oh iya, dia gak ada di Eropa. Gak ada di Eropa kan gak ada di Piala Liga. Iya, gak di Piala Liga juga. United akan menghadapi Sunderland, Liverpool, dan Brighton. Oke, ini Sunderland menang lah ini Sunderland. Karena Old Trafford lah bagus ya. Betul, bisa harus ya. Tapi Liverpool dan Brighton nah gue gak tahu. Real Madrid yuk. Oke. Sedikit info juga, Barcelona menang juga. Rashford punya 2 gol 3 assist di 5 pertandingan terakhir Barcelona. Jadi dampaknya terlihat juga. Hampir kalah juga, gue pikir Barcelona kalah tapi ternyata enggak. Lamine Yamal masuk langsung ngasih dampak juga. Derby Madrid. Nah, ini Madrid nih kalau bahasanya Apip Safi nih ya. Mungkin gue bukan ya kejepit jelas, tapi mungkin gue akan ngebahasain Madrid kayak gak punya kepala. Karena ada crossing yang dibiarkan. William Defoe udah gini. Notino yang atas. Padahal Waldo teriak-teriak 2-1. Udah pede gua. Suruh Waldo yang memulai. Come on, let's go. Gue agak kaget ternyata Simeone mainin Sorot sama Julian Fernandes langsung ya. Iya kaget jujur. Biasanya kan dia super sub. Ini gak mau jadi alternatif nih. Apa yang disediakan nih? Tapi apa yang lu lihat? Maksudnya kenapa gitu mainnya? Kan ini gak biasa. Sebenarnya di episode sebelumnya kita hampir semua prediksi kita benar ya. Maksudnya hampir semua prediksi kita benar. Maksudnya Atletico bakal main maksimalin sisi sayapnya, midfielder sayapnya mereka, yang sayap gak nyayap yang lu bilang itu kan. Terus habis itu bakal ngandelin crossing dan benar gol pertama gol kedua itu membuktikan gitu. Dan itu juga gol pertama gol kedua sundulannya Sorloth dan Lenormand itu membuktikan kalau Madrid dari musim ke musim masih menghadapi hal yang sama, yaitu duel areal udaranya jelek banget gitu. Dan crossing ya, antisipasi crossing. Hausen ternyata kelemahannya di duel udara. Jadi apa namanya? Padahal Messi bagus sundulannya. Ya, di final. Di final doang. Iya. 1 doang. Messi center back. Di final 2-1 udah. Cuman ya maksud gua itu benar-benar Alvaro Carreras yang main bagus tiap match, konsisten. Jadi off banget, benar-benar dibully abis-abisan nama Giuliano Simeone sama Barrios di sana. Guler bagus lah. Ada Guler bagus. Cuman waktu Mbappe Guler apa namanya? Mbappe Guler mbaler. Dua mbaler. Kayaknya di chat gak gitu. Kayaknya gak gitu di sosmed. Gue mbaler. Mbappe Guler Mbagu. Yang Mbagu ya. Dua Mbagu ya. Mbappe bukan yang lain ya. Anda tidak ngomong begitu kemarin. Kemarin ngomong gitu, enggak yang lain ya. Enggak ada SS-an, Mbappe Guler P
Hah? Gu. Pegu ya. Oke. Peggy Go ya. Oke, lanjut. Maksudnya Guler tuh bagus, cuman waktu pas gol keduanya Atletico itu sama dia kesalahan foul ya, penalti. Itu jadi let down banget, mentalitas juga kena banget. Itu juga jadi gambaran Madrid dari beberapa musim belakangan tuh yang belum bisa dikembalin adalah mentalitasnya gitu. Dari kalah 3-2 kok nggak ada intensitas pengen ya udah nih kita coba yuk balik lagi buat comeback, tapi nggak ada sama sekali. Atletico juga udah ngerasa ya udah kita main mid block aja, rapiin defense aja, udah nggak perlu nyerang kayak tadi. Kita udah menang 3-2 ini kok gitu lewat penaltinya Alvarez, habis itu free kicknya itu bagus banget jujur. Dan juga ya Griezmann yang udah lama gak nyetak gol. Iya. Griezmann Dimasukin menit akhir gol. masuk menit akhir dan gol. Jadi ya menurut gue emang total itu kualitasnya. Padahal kemarin gue bilang ya Atletico memang lagi startnya buruk dia di La Liga. Cuman kemarin ya, mereka mau ngebuktiin kalau soal derby gue juaranya gitu loh. Gokil. Dan maksudnya ya itu sih PR-nya. Kok bisa si Hausen sama Carreras ngejaga Sorloth kalah. Tchouaméni dan Militao ngejaga Lenormand kalah. Itu mereka sundulannya bareng-bareng kalah gitu loh. Jadi itu PR dari musim ke musim Madrid sih dari dulu gitu. Karena emang beberapa center back Madrid ada yang nggak bisa duel udaranya cukup Eder jelek. bukannya jago Eder. Eder Militao ya. Militer. Kalau menurut gue ya, Namanya ini tapi gue yakin banyak Waldo ya, Waldo alasan. Tapi menurut gue ya, waktu awal menit-menit awal Eder Militao itu kan sempat ada gagalin kesempatannya Sorloth 1v1 sama Courtois tuh. Dia nggak sliding tackle bola, berhasil. Tapi ditendang kakinya sama Sorloth ya. Menurut gua nggak apa-apa, wajar itu resiko kan. Dari situ dia kan pincang-pincang tuh. Menurut gua itu juga jadi hambatan juga buat dia itu. Soalnya dia babak kedua langsung diganti sama Asensio gitu. Menurut gua. Tapi ya menurut gua kalau misalnya nggak usah beralasan, menurut gua semuanya pertandingan itu emang fair and Tapi square. 5-2 emang. 5-2 men itu. Maksudnya enggak harusnya bisa 3-2 doang sih gitu. Itu sebenarnya ini Ya itu karena itu kan lu lihat set piece-nya Alvarez bagus banget. bagus. Tapi terima kasih La Liga ya, nonton jam 9 kan kita semua jadi nonton Iya, gitu itu loh. bagus. Kalau ada jam 9 ya kan. Karena Madrid tuh cuma menang 2 kali dari 11 laga terakhir menghadapi peringkat 4 besar musim lalu. Ya iya mentalitasnya. Barcelona, Athletic Club de Bilbao sama Atletico. Jadi emang Madrid kesulitan lawan tim-tim yang Big Four, ya. Iya, Big Four ya mereka. Sebenarnya musim ini belum ketemu lagi ya. Kalau misalkan 11 laga terakhir kan berarti ada pelatih sebelumnya juga. Musim ini Big Four aman. Harusnya sejauh ini ya. Iyalah. Pokoknya Madrid kemarin tuh udah sempat lawan Sociedad. Iya. Jadi sebenarnya untuk ngebicarain konteks tersebut menurut gua harus dikerucutkan kepada game lawan Atletico doang. Karena sejauh ini sih menurut gua taktiknya Xabi Alonso tuh ya works gitu. Karena ada peningkatan permainan dari Real Madrid. Cure dalam artian kalau misalkan penawarnya buat taktiknya Xabi Alonso yang sedikit agak chaotic sebenarnya ya. Dan agresif gitu. Itu kelihatan pas lagi lawan Atalanta-nya Gasperini kan dia juga repot ya sama sesuatu yang agresif gitu. Jadi itu yang menurut gue jadi catatan lah kalau buat Real Madrid gitu. Iya. Kemarin kan juga kita sempat mention ya siapa nih yang bakal mainin, Guler atau Bellingham. Tapi akhirnya dua-duanya main. Mas Antonio yang diganti. Sebenarnya itu gue mempertanyakan sih, harusnya menurut gue bias lo. mungkin Mas Antonio bisa main gitu dibanding Bellingham. Bias. Walaupun satu sisi Bellingham secara statistik ya, Slim Shady duel dia di lapangan itu 6. Madrid semua pemain 5. Nah, apa Slim Shady? Slim Shady itu Mas Antonio. Mas Antonio ya. Oke, itu dari La Liga ya. Sekarang kita akan ngomong juga nih yang makin seru ternyata title race-nya nih so far seru walaupun kita tidak menduga bahwa ini ya. poinnya sama. Milan, Napoli dan 5 game ya, AS Roma. 5 game. 5 game ya. Jadi sama-sama menang 4 kali. Ya sama-sama menang 4 kali, sama-sama udah kalah sekali. Milan 3-1 ya? Enggak, udah lanjut dulu aja dulu. Nanti dia juga gak bakal ngomong nih LM Luka Modric. Tapi sebelum bahas itu ya, ini gue cuma mau memberi apresiasi juga untuk AS Romanya Gian Piero Gasperini. Karena mereka ini bisa menang 4 kali dari 5 pertandingan, cuma kalah sama Torino 1-0. Tapi sisanya emang cuma menang 1-0. Kemarin Verona 2-0. Tapi 1-0 terus. Lawan Bologna 1-0, lawan Pisa 1-0, lawan Roma 1-0. Kemarin baru lawan Verona 2-0. Ini pelatih yang ofensif, kita tahu di Atalanta mainnya kayak apa. Tapi dilihat pemain Roma, gue perkuat defense. Berarti Roma baru jebolan 1 dan itu yang kalah. Iya, dan sebenarnya sih yang gue seneng adalah AS Roma ini kan lacking of identity ya sebenarnya dari zamannya Jose Mourinho segala macam. Ya at least lo memberikan. Tapi Ranieri bagus sih. Iya, Ranieri kan penyelamat ya. Maksudnya stop gap kan ya. Dia kan sebenarnya udah tolong dong gue mau pensiun. Gitu. Tapi ya udahlah. Sekarang kan jadi ketua ininya. Iya, petingginya Roma gitu. Cuman ya udah karena lo yang meminta, gue menuruti. Dan sebenarnya sih
untuk setiap tim yang gamang menurut gue memang perlu identity dulu gitu dan buying into that identity dengan sepenuh hati gitu. Dan menurut gue itu yang terjadi sama Roma sama Gasperini gitu. Oke, ini yang pengen banget dibahas Dex nih. Milan lawan Napoli. Ya kan lu tadi bilang juga mau bahas ini. Mengejutkan gak hasilnya buat lu? Apalagi Napoli yang perfect start, 4 menang dari 4, tumbang dari Luka Modric, Christian Pulisic, dan ini paling gila, Max Allegri yang mainnya pressing jalan, counter attack-nya ada Leo yang dikepung pemain, terus bikin passing gitu ya. Walaupun yang gue soroti bukan soal Leo-nya yang bisa counter ya, tapi kok pemainnya Conte tuh kompak loh dia. Maksudnya memang bareng loh itu. Memang. Ada komentar nggak, Dex? Jadi gue ngelihat ini sepak bola yang dipuji harusnya yang kayak Napoli kan, mainnya inisiatif, pressing gitu kan. Sebenarnya AC Milan kan low block, nunggu counter dan dapat gol cepat, terus dapat kartu merah juga, nggak ngaruh juga sama mereka permainan. Jadi gue ngerasa ini sebenarnya kejeniusan Conte atau kejeniusan Max Allegri, karena yang hasilnya kan yang menang kan AC Milan kan, yang mainnya lebih bagus Napoli kan, itu yang pertama. Yang kedua, Max Allegri ini sadar gak sih kalau Kevin De Bruyne tuh adalah orang yang paling berbahaya di lini tengah, yang bisa ngirim umpan-umpan, tapi tiap dia megang bola lo perhatiin deh, nggak ada yang ngepres. Dibiarin. Beneran dibiarin. Tapi gua baca gini. Oh, mungkin arah operannya kali ya yang ditutup, bukan orang yang dipres gitu. Makanya Kevin De Bruyne operannya tuh ke pinggir terus, ke pinggir, ke belakang, ke pinggir sih terutama, sama ke depan pinggir. Itu angka operannya tuh bagus banget. Gua lupa deh di ini berapa angkanya. Jadi apakah Max Allegri itu emang jenius aja gitu? Ngarahin ke arah ya. Apa kita yang belum nyampe aja sama cara dia berpikir? Gue pikir apa kita yang belum nyampe ke taktiknya Allegri gitu. Belum nyampe ya. Lo bayangin ada pemain kayak De Bruyne gini. Ada pemain kayak De Bruyne. Udah, biar dia statistik operannya di komplitnya 100% tersadah. Yang penting kita ngarahin dia ke sini aja. Jangan ke tengah. Gila, kita belum nyampe filosofi Black Magic Allegri. Karena setelah kalah 2-1 dari Cremonese yang Emil Audero, mereka 5 game belum jebol open play, bro. Iya. Lawan Lecce, Bolonya, Udinese, Lecce, dan Napoli. Tapi 1 doang sama Napoli. Kan penalti. Cuma. Iya. Maksudnya open play. Cuma. Gila loh. Allegri juga patut was-was sama cara Napoli juga bukan tanpa solusi sih. Kan babak pertama kan mereka susah tuh, babak kedua banyak crossing. Kesannya kan kalau banyak crossing kan jelek kan. Enggak, tapi peluang-peluang Napoli juga banyak dapat dari situ. Dari duel langsung maupun dari second ball-nya. Jadi ya sebenarnya Napoli juga udah punya caranya, dan Allegri juga udah sadar bahwa dia tuh lemah di sini. Gua harus konsen nih mainnya gitu. Sebenarnya sih yang kalau tadi Dex bilang itu kan sama aja kayak kita ngeliat sebenarnya statistik possession itu tidak bisa di mentah-mentah 70-30. Wah, dia main dominan. Gimana kalau dia 70% cuman kiri kanan doang gitu kan? Itu kan tidak bisa dibilang dominan. Bisa jadi emang lo dibiarin cuman kiri kanan doang gitu. Nah, itu yang terjadi menurut gue sama Kevin De Bruyne gitu. Dalam taktik sepak bola kan sering ya pelatih tuh mengarahkan biarin aja dia menang di sentral, tapi bola kita arahin ke pinggir. Nanti baru pas ke pinggir kita press, kita ampet gitu. Itu ada juga kayak gitu-gitu. Jadi emang bukan sesuatu yang yang baru gitu. Emang itu udah banyak dilakukan lah di sepak bola modern, dan menurut gue itu jenius tetap saja, karena ya gue membuat passing lo jadi steril gitu. Jadi lu boleh passing, tapi gue bikin steril karena passing lo tidak berarti apa-apa. Tapi penekanan gitu. di laga ini adalah sama-sama main pakai identitas masing-masing. Iya. Menyerang, bertahan. Gue ngebayangin kalau Napoli itu Conte lebih main game saya lebih jalan, dia mau mirroring atau mau lebih pasif, justru Allegri lebih kerepotan. Bakal kerepotan. Iya. Jadi ini kayak gue pakai identitas gue ya, gue juga pakai identitas gue. Ya udah, jadi adu-aduan aja gitu. Andai kan Napoli yang menang, Napoli menang ya, gue akan bilang yang dipuji. Karena mereka mainnya inisiatif, mainnya pressing, sementara Allegri main bertahan gitu. Tapi ini sama-sama, jadi sebenarnya nggak nunjukin bahwa ada kepintaran gitu loh di pertandingan ini. Kesannya kan kita mau adu taktik, sebenarnya nggak terjadi. Tapi mungkin nggak karena individual brilliance juga. Maksudnya kita tahu Pulisic gila banget, 6 gol 2 assist sekarang juga di penampilan, dan juga gol cepat ya buat Salemaker, dia kan dribble banyak panjang banget tuh. Dan Luka Modric 10 itu gila. LM 10 bro. Itu gila, gue akuin dia gila, umur 40 masih kayak gitu, gokil. Gila sih. Waktu itu kan gue pernah bahas juga kan yang kata Luka Modric tuh nomor 1 di bagian top progress pass kalau gak salah. Iya, top progress pass. Dan itu bukan di Serie A, di top seluruh 5 Europe. Di seluruh Liga Eropa. top 5 Europe itu gila walaupun banget. udah 10 dong, sekarang LM14 dong. 14 ya sekarang. Tahu gak kemarin kuncinya apa? Dia turun banget. Ini Maignan nih. Lagi mau build up nih, minta bola sampai jadi back tengah. Luka Modric kayak ini orang, tapi emang dia di tengah nggak dapet bola. Makanya dia nyamperin. Nggak dapet bola di tengah.
Gak bisa dapat bola. Gue mikir Iya. kayak di mana Luka Modric? Tapi gitu ya pemain kayak Modric ya udah lu nggak perlu banyak megang, tapi pas ada berbahaya Iya, banget iya. scanningnya jalan. Karena kalau Sempat SC punya orang. kartu merah nggak terlalu ngaruh ya. Iya memang. Karena gue nonton Milan main tuh biasanya dia kan seringnya maju aja gitu. Kalau kehilangan bola nggak ada orang Nggak ada- juga. Iya. Jadi nggak ada yang spesial. Makanya. Dari zaman di Brighton juga gitu kira-kira, dan Juve juga akan menghadapi Milan, nanti kita akan bahas di Kamis aja ya. Iya. Bakal lawan Milan di 6 Oktober. Serie A. 6 Oktober. Iya nanti 6 kan. Oktober, ya. Weekend nanti. Nanti kita akan bahas di hari Kamis. Kemarin Serie lawan Atalanta 1-1, dan mungkin yang kita bahas adalah update Kanjuruhan. Nah, Mau setahun saya nih, pinjam mau dulu. setahun. Jadi untuk Kanjuruhan ini bukan gue yang ngomong ya, ini yang ngomong Komnas HAM. Tahan. Dia bilang bahwa si restitusi untuk korban Kanjuruhan masih kurang memadai gitu. Menurut Komnas HAM, hak hidup merupakan hak asasi yang bersifat mutlak dan tidak bisa ditangguhkan, dikurangi atau bahkan dilanggar oleh negara gitu. Jadi emang dia ini Turun terus restitusinya Ros. betul, korban meninggal nerima 10 juta, korban luka-luka 5 juta gitu. Dan itu yang dibahas sama Komnas HAM itu ketuanya Anis Hidayah bilang sebagai korban mereka mengalami trauma yang cukup berat, apalagi yang kehilangan nyawa gitu. Gue Dan baru itu sebenarnya sadar itu. omongan gue tadi sebenarnya agak ini ya. Turun terus restitusinya, maksudnya turun tuh angkanya turun, Iya, bukan iya, iya. bukan cepat turunnya Cepet turun gitu. ya gitu. Angkanya yang turun nilainya. Iya Itu. kita akan lihat ya peringkat siapa yang turun atau naik nanti. Kita bahas di hari Kamis. Ada Champions League juga. Oh di iya sana. siapa deh? Nanti kita akan bahas review. Tapi kayaknya nggak terlalu seru ya? Nggak ada yang terlalu. Enggak terus seru. Hah? Barcelona PSG. Udah kan? Udah. Belum, lah. nanti. Enggak banyak big match yang barengan Madrid, gitu. Kairat Almaty. Kairat 12 jam perjalanan mikirin crossing Atletico tuh di jalan. Sorlot. Wah, yang tadi gue forward dulu Bordalas pakai back kanan buat jadi penyerang kayak. Tapi itu menarik ya. 12 jam itu dibilang jauh. Sementara kita kalau misalkan gue Indonesia. pengen ke Madrid dari Indonesia itu 12 jam loh. 6 jam lu seenggaknya nyampe Timur Tengah lah buat transit gitu. Dan itu biasa gitu loh. Even Iya. kita 6 jam tuh udah sampai Jepang. baru iya, sampai iya. Jepang Gila, doang baru gitu, sampai Jepang. Gila. segede itu Asia gitu. Chelsea, Benfica. Nggak terus Galatasaray Liverpool kayak seru. Atau ya Villarreal Juventus. Atletico Inter seru ya. Oh Galatasaray Liverpool, Osimhen. Osimhen, Arsenal Mantep tuh Osimhen Olympiakos. tuh. Barca PSG lah paling lah sama United. Oh nggak ada. Oke, dadah.